Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Beta Lestari dan ada teman saya Henia Amalia Sasmita. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis faktor pada praktikum pertama ini. Nah, di mana outline-nya yaitu berisikan tentang definisi analisis faktor, tujuan analisis faktor, ilustrasi analisis faktor, pendekatan analisis faktor, dan tahapan analisis faktor. Nah, definisi dari analisis faktor ini adalah salah satu teknik analisis statistik multivariat yang berupaya untuk menghilangkan keragaman variabel yang direduksi dan dikelompokkan ke dalam bentukan kelompok variabel baru yang saling berkorelasi dan lebih ringkas atau sedikit, yang disebut dengan faktor, di mana tanpa menghilangkan informasi yang berarti di dalamnya. Nah, analisis faktor ini selain sebagai hasil akhir, analisis faktor juga digunakan sebagai langkah awal untuk analisis statistik yang bersifat lebih besar atau lebih kompleks. Kemudian ada tujuan dari analisis faktor, yaitu penyederhanaan sekumpulan besar data atau variabel yang saling berkorelasi menjadi kelompok-kelompok variabel yang lebih kecil sehingga dapat dianalisis dengan mudah. Nah, untuk mencapai tujuan dari analisis faktor ini, kita perlu melakukan penstrukturan data atau pengelompokan dari hasil dari data asli berdasarkan keeratan masing-masing dalam kelompok yang sama. Yang kedua, yaitu menghilangkan duplikasi informasi di antara sekumpulan variabel, dan yang ketiga, yaitu mengganti variabel-variabel yang saling berhubungan dengan sekumpulan variabel yang lebih kecil atau disebut dengan faktor. Nah, kemudian ada ilustrasi dari analisis faktor itu sendiri. Nah, di mana di sini terdapat variabel P yang ada beberapa variabel-variabel di dalamnya. Ada beberapa jumlah sampel, maksud saya. Nah, di sini ada bentuk wajah, ada warna kulit wajah, ada wajah mulus, tinggi atau pendek, bentuk tubuh atletis, berat badan, jumlah rambut, mode rambut, dan warna rambut. Nah, di sini dikelompokkan menjadi atau difaktorkan menjadi satu, yaitu faktor 2 dan faktor 3. Nah, berdasarkan persepsi terhadap wajah itu ada bentuk wajah, warna kulit wajah, ada wajah mulus, dan persepsi terhadap tubuh itu ada tinggi atau pendek, serta bentuk tubuh atletis, dan ada berat badan. Kemudian ada persepsi terhadap rambut, yaitu ada jenis rambut, mode rambut, dan warna rambut. Nah, di mana ilustrasi dari analisis faktor ini sendiri merupakan hasil dari analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penampilan seseorang yang ditentukan berdasarkan sampel dan faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sini tugas dari analisis faktor adalah membentuk faktor-faktor yang relatif saling bebas satu dengan yang lainnya. Nah, yang kemudian ada jenis pendekatan dari analisis faktor yang dimana ada PCA dan ada CFA. PCA itu menganalisis seluruh data, dan CFA yaitu memperhatikan common atau variasi di dalam datanya. Jadi yang hanya CFA ini hanya menguji data common variansi saja. Sedangkan PCA yaitu dia memperhatikan common atau unique variansi dalam datanya. Dengan tujuan dari PCA itu yaitu menemukan hubungan antar variabel baru atau faktor lainnya yang terbentuk. Dengan CFA melakukan konfirmasi berdasarkan teori atau konsep dengan membentuk sebuah faktor yang telah dihipotesiskan. Pemilihan faktor PCA ini peneliti tidak atau belum mempunyai pengetahuan terhadap teori suatu hipotesis tersebut untuk menyusun struktur faktor-faktor yang terbentuk. Sebaliknya, pada CFA, peneliti secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui dengan teknik utama dari PCA yaitu prinsipal komponen analisis, dan CFA yaitu ada prinsipal faktor. Dengan tahapan analisis faktor itu terdiri dari 5 tahap, yaitu ada perumusan masalah, penyusunan matri korelasi, ekstraksi faktor, rotasi faktor, dan ada interpretasi faktor. Perumusan masalah ini ada 3, yaitu ada penentuan tujuan, jenis data, dan jumlah sampel. Yang pertama kita lakukan yaitu tujuan, di mana tujuan ini digunakan untuk merumuskan maksud dari penelitian atau tujuan penggunaan dari analisis faktor itu seperti apa. Dan yang kedua yaitu ada jenis data, di mana ini menentukan data apa yang akan digunakan dengan skala pengukurannya.
apakah dia ordinal, ataukah dia rasio, apakah dia interval. Dan pada analisis faktor ini, skala pengukurannya yaitu berupa interval atau rasio. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada jumlah sampel, di mana sampel yang digunakan yaitu harus lebih besar atau dengan asumsi 1:10 untuk masing-masing variabel. Nah, selanjutnya yaitu ada gambaran dari analisis faktor. Nah, ini ada variabel 1 sampai 10 dengan faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Dengan prinsip dari analisis faktor ini sendiri, yaitu diusahakan variabel yang berada di dalam kelompok itu mempunyai keeratan yang lebih besar dibandingkan dengan variabel yang berada di luar kelompok itu. Nah, ini sudah diilustrasikan sebelumnya ya. Nah, terdapat penerapan dari analisis faktor, yaitu ada identifikasi faktor dasar, di mana di sini yaitu kita mengidentifikasi faktor yang mendasari sejumlah besar variabel. Kemudian ada screening faktor yang menyaring variabel untuk maksud analisis statistik yang lain. Dan yang kemudian yang selanjutnya yaitu ada meringkas data, yaitu menyaring sesedikit atau sebanyak faktor yang diinginkan dari sekumpulan variabel. Dengan sampling variabel, yaitu kita menyeleksi atau kelompok kecil wakil variabel yang telah terkorelasi di antara sejumlah besar kumpulan dari variabel supaya menyelesaikan persoalan praktis. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan variabel yang membuat kelompok variabel dengan karakteristik yang relatif sama. Dan selanjutnya yaitu ada input data. Nah, nih. Input data ini adalah input data dari bahan mentah yang akan kalian cari nanti untuk melakukan pengelolaan analisis faktor dan di dalamnya terdapat dua jenis data yang akan diinput, ada kovarian dan ada varian, di mana kovarian ini adalah data yang ada memiliki ukuran atau unit atau skala yang tidak sama, sedangkan varian yaitu data yang ada memiliki ukuran atau unit atau skala yang sama. Di sini terdapat bentuk data kovarian, di mana data tidak dalam ukuran atau unit yang sama, maka data dilakukan standarisasi ukuran atau unit atau skalanya. Standarisasi ini untuk menyamakan unit yang dilakukan berdasarkan nilai standar deviasi. Kalian akan lebih paham ketika kalian sudah melakukan penginputan data melalui SPSS. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyusunan matrik korelasi, di mana ada 3, yaitu ada korelasi matrik, korelasi parsial, dan ada KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin. Di mana di sini korelasi matrik yaitu tingginya korelasi antar variabel mengindikasikan bahwa variabel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah variabel yang bersifat homogen atau nilai determinannya yang mendekati 0. Nah, dengan korelasi parsial, yaitu metode kedua dalam memeriksa korelasi parsial dengan mencari korelasi satu indikator dengan indikator lainnya dan mengontrol indikator lain dengan nilai SIG yaitu kurang dari 0,05. Dan yang ketiga, dalam penyusunan matrik korelasi ini kita melakukan penentuan dari KMO. Metode KMO ini digunakan untuk mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator. Nilai KMO ini sendiri yaitu lebih dari 0,5. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ekstraksi faktor, di mana di sini ada dua kelompok pendekatan. Ada yang pertama yaitu ada komponen faktor analisis, yang kedua yaitu ada common faktor analisis. Komponen faktor dari analisis yaitu menganalisis seluruh data yang ada dan tidak ada asumsi tentang variansi unik di dalam datanya dengan teknik utama yang saya sebutkan tadi yaitu PCA atau Principal Component Analysis. Nah, yang kedua yaitu ada common faktor analisis dengan mengasumsikan bahwa variansi di dalam variabel tersebut dapat dibagi ke dalam komponen common dan unik. Salah satu tekniknya yaitu dengan menggunakan principal faktor. Jika metode ekstraksi faktor belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas, maka perlu kita melakukan metode rotasi faktor. Nah, kalian sudah belajar di materi MAP ya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen. Nah, di sini terdapat penamaan faktor. Nah, menurut Hair dan kawan-kawan tahun 1992, dalam penamaan faktor itu sendiri, yaitu kita memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel yang membentuk faktor tersebut. Dengan langkah memberikan nama faktor ini berdasarkan variabel yang memiliki nilai faktor loading tertinggi. Nah,
Hal ini dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk memberikan nama faktor yang dapat mewakili semua variabel. Oke, di sini saya Heni Amalia Sasmita akan melanjutkan penjelasan dari Kak Tari, di mana saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SPSS dalam analisis faktor. Sebelumnya telah disinggung Kak Tari bahwa analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk mengecilkan atau mengelompokkan variabel ke dalam satu faktor atau beberapa faktor, di mana dalam proses analisisnya menggunakan SPSS kita akan mendapatkan keempat output ini. Yang pertama ada output jumlah faktor yang terbentuk, di mana output ini kita dapatkan dari nilai eigenvalue yang ada pada tabel hasil analisis. Dan ada faktor terdiri dari variabel apa saja, di mana dalam hasil output nanti salah satu faktor terdiri dari variabel apa saja. Misalnya faktor 1 terdiri dari variabel 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan bagian ketiga adalah penyederhanaan faktor, di mana dari variabel yang banyak disederhanakan menjadi beberapa faktor. Sebagai contoh, kita mempunyai 20 variabel dan berdasarkan hasil analisis SPSS kita mendapatkan pengelompokan menjadi 4 faktor. Nah, hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel tersebut dibuat menjadi lebih sederhana untuk mempermudah analisis kita yang akan datang, di mana nilai-nilai variabel tersebut digantikan oleh nilai faktor skor. Nah, faktor skor sendiri ini akan tersedia pada hasil analisis output. Oke, lanjut. Di mana pada praktikum kali ini kita mengangkat sebuah contoh kasus yang berisikan Provinsi Lampung memiliki tingkat pelayanan yang dapat diukur berdasarkan berbagai jenis variabel terkait dengan jenis ketersediaan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Setelah diidentifikasi, variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat pelayanan tersebut sangatlah banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses analisis selanjutnya, maka kita menggunakan analisis faktor, di mana analisis faktor ini berguna untuk mengelompokkan variabel-variabel ketersediaan fasilitas yang ada di Provinsi Lampung. Nah, sebelum kita beranjak ke aplikasi SPSS, maka terlebih dahulu kita harus memahami keempat syarat dalam analisis faktor ini. Yang pertama, itu ada nilai KMO MSA yang lebih besar daripada 0,50 dan nilai SIG atau Bartlett Sphericity yang lebih kecil dari 0,05, di mana kedua data tersebut menggambarkan memadai atau tidaknya data yang kita gunakan untuk dilakukan analisis yang lebih lanjut. Nah, jika salah satu dari kedua data ini tidak memenuhi syarat, maka kita akan melakukan analisa ulang dari step awal untuk memunculkan anti-image, di mana anti-image itu harus lebih besar daripada 0,5. Nah, anti-image ini menggambarkan tentang adanya korelasi antar variabel. Dan yang terakhir, itu ada eigenvalue yang harus mendekati lebih besar atau lebih besar sama dengan 1 dan mendekati 1, di mana eigenvalue ini menggambarkan tentang kepentingan masing-masing faktor dalam variabel. Dan eigenvalue ini berperan sebagai penentu berapa banyak jumlah faktor yang harus kita tetapkan. Setelah kita mengetahui bagaimana syarat-syarat yang digunakan dalam analisis faktor berupa nilai KMO, nilai SIG, nilai anti-image correlation, dan nilai eigenvalue, maka di sini kita akan langsung mempraktekkan dalam aplikasi SPSS. Yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan variabel view,
beberapa kali teman-teman lakukan pada praktikum semester lalu. Yang kedua adalah kita menginputkan data pada data view. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik analyze, dimension reduction, factor, dan masukkan semua variabel yang memiliki data skala. Oke. Udah itu kita klik descriptive, kita checklist KMO dan anti image, continue, terus kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini, di mana nilai KMO-nya sebesar 0,251. Nah, berhubung syarat kita tadi, nilai KMO itu harus lebih besar daripada 0,5, maka syarat ini tidak terpenuhi pada tabel KMO ini. Dengan nilai SIG itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05, namun nilai KMO-nya tidak terpenuhi. Maka dari itu, kita harus melihat nilai anti-image correlation-nya, di mana nilai anti-image correlation itu menggambarkan keterkaitan antar variabel. Nah, di sini kita ambil nilai yang diagonal, atau di sini ditandai dengan nilai yang berpangkatkan A. Nah, nilai yang berpangkatkan A ini harus lebih besar daripada 0,5. Nah, pada data ini kita lihat ada beberapa nilai yang tidak lebih besar dari 0,5. Maka dari itu, kita harus melakukan analisis anti-image-nya lagi, uji anti-image-nya lagi, supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan syarat analisis faktor. Nah, kita lihat di sini semua angka. Kita lihat angka terkecil. Angka terkecil dari data diagonal ini adalah 0,064, atau data anti-image ini 0,04 yang ada pada variabel jumlah objek wisata. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke data, lakukan kembali analyze, faktor, kita keluarkan objek wisata, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan data KMO masih kurang nih dari 0,5. Maka dari itu kita langsung lihat saja anti-image correlation-nya, nilai terkecilnya yang mana, supaya variabel itu kita keluarkan. Mana ya yang terkecil? 0,165. Oke, 0,97. Nah, 0,97 ini ada pada variabel TPAK. Nah, maka kita kembali lagi seperti tadi, analyze, dimension reduction, faktor, kita cari yang TPAK, kita keluarkan, kita klik OK. Nah, dari hasil outputnya ini, kita sudah menemukan nilai KMA sebesar 0,544 dan lebih daripada 0,5. Setelah itu kita lihat anti-image-nya. Apakah anti-image juga telah lebih besar daripada 0,5? Nah, di sini kita lihat pada variabel pertama, kedua, ketiga. Nah, ketiga dan keempat ini lebih kecil daripada 0,5. Yang kelima juga iya, lebih kecil. Maka dari hal itu dapat kita simpulkan syarat-syaratnya belum terpenuhi. Maka kembali lagi kita analyze, lalu dimension reduction factor, kita keluarkan tadi datanya, outputnya mana nih, angka yang paling kecil. Kita lihat terlebih dahulu, angka paling kecil dari data ini ada pada angka 0,294 atau di persentase angka melek huruf. Nah, maka kita kembali ke sini, analyze, faktor, kita cari angka melek huruf. Kita cari angka melek huruf nih.
Ya, angka melek huruf yang ini, berarti kita keluarkan. Udah itu klik OK. Nah, kita temukan hasil KMO jauh lebih besar daripada 0,5, yaitu 0,67, dengan nilai anti-image correlation-nya yang lebih dari 0,876, lebih daripada 0,5. Kita lihat sampai ke bawah, apakah masih ada data yang di bawah 0,5. Nah, setelah hasil analisis yang terakhir ini, tidak lagi adanya perubahan angka anti-image yang di bawah 0,5. Maka tabel communalities yang ada di sini dapat kita gunakan, di mana tabel communalities ini menggambarkan keterlibatan atau keterkuatan variabel ini dalam sebuah faktor. Nah, atau dapat diartikan lain itu tuh ketergambaran variabel itu dalam suatu faktor itu berapa persen. Nah, ini di atas 70%, di atas 77%, paling kecil 77%. Dapat diartikan bahwa persentase ketergambarannya besar. Nah, setelah itu kita lihat di total variance explain-nya, di mana nilai total variance explain-nya itu menunjukkan angka yang mendekati angka 1 itu pada faktor ketiga. Berarti faktor ketiga inilah yang bisa kita jadikan acuan untuk membagi kelompok faktor. Berarti kita dapat membagi faktor itu menjadi 3 kelompok, di mana di sini ada komponen matriks. Komponen matriks ini digunakan untuk menentukan si variabel pertama ini masuk dalam faktor yang keberapa. Namun kita lihat di sini banyak tanda minus. Nah, minus itu sulit untuk digambarkan menjadi ketergambaran. Nah, untuk meminimalisir si minus ini, kita lakukan ulang, analyze, dimension reduction, faktor. Kita cek dari descriptive-nya udah benar. Extraction-nya kita pilih yang principal component. Udah itu kita klik script plot. Script plot ini akan menunjukkan grafik penentuan faktor, dan agent value-nya kita pilih 1, continue, karena kan tadi syarat di agent value-nya lebih dari sama dengan 1. Continue. Rotation kita pilih yang varimax. Udah itu load plots, klik continue. Terus setelah itu bagaimana nih cara menggambarkan nilai variabel yang telah digantikan dengan nilai faktor? Caranya kita mengeluarkan faktor score dengan cara klik save as variable, regression, display vector, continue. Nah, terus pada option kita pilih exclude case list wise, klik OK. Nilai communalities ini berguna untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan variabel dalam suatu faktor, dan di sini kita dapat melihat nilai agent value yang mendekati 1 ada di faktor 3. Berarti faktor yang dapat terbentuk itu adalah 3. Sedangkan pada grafik script plot itu menggambarkan tentang agent value yang mendekati angka 1 berada pada faktor 3. Angka 1 berada pada faktor 3. Berarti jumlah faktor yang dapat terbentuk adalah 3, di mana komponen matriks yang sebelumnya memiliki banyak tanda minus. Untuk meminimalisir kesalahan pengelompokan, maka kita merotate komponen matriks tersebut. Nah, dengan hasil minus yang lebih terminimalisir. Nah, setelah itu kita dapat mengkelompokkan variabel-variabel ke dalam kelompok faktor atau ke dalam faktor-faktor tertentu. Yang pertama, cara melihatnya seperti ini.
Jumlah penduduk, kita lihat ke sebelah kanan, ada di faktor 1 0,928, ada di faktor 2 0,320, dan ada di faktor 3 0,122, di mana kita ambil angka terbesar untuk dijadikan kelompok faktor. Maka jumlah penduduk berada pada kelompok faktor 1. Hal itu terus dilakukan sampai kepada variabel terakhir, yaitu tingkat pengangguran terbuka dengan kelompok faktor 3 karena nilai komponen matriksnya lebih besar pada faktor 3. Nah, komponen transformation matrix ini menggambarkan keterhubungan antara variabel 11, 845, 0,622 dan 0,813 yang dapat diartikan keterwakilan faktor 1 terhadap variabel 1 itu sebesar 0,845, yang dapat diartikan keterkaitannya itu besar, bisa menggambarkan si variabel 1. Nah, di sini ada komponen pot rotate space itu berguna untuk kita dapat melihat pengelompokan secara 3 dimensi. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika nilai variabel tersebut telah digantikan dengan nilai faktor? Apakah nilai faktornya dapat dijumlah saja dengan jumlah nilai-nilai variabel? Tidak. Jawabannya tidak, karena nilai-nilai variabel itu telah tergantikan dengan nilai faktor yang ada di dalam sini. Nah, misalnya nilai jumlah penduduk. Tadi kan nilai jumlah penduduknya besar. Ada sekitar, kita lihat datanya, ada 302.139. Nah, kalau digambarkan dalam komponen skor, komponen faktor, maka nilainya adalah 0,191 seperti itu. Jadi, analisis faktor ini digunakan untuk kita mengkelompokkan variabel-variabel yang banyak seperti ini menjadi 3 variabel. Nah, ketiga variabel ini itu dapat kita gunakan untuk analisis yang lebih lanjut, misalnya penentuan hierarki, penentuan wilayah, seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman.